Review saja ya. Oke, kenapa kita belajar matematika sistem kontrol? Karena setelah ini kita akan belajar tentang pemodelan. Pemodelan itu buat apa? Supaya kita bisa menganalisis performa sistem, kemudian kita merancang sistem kontrol yang sesuai untuk suatu sistem, begitu ya. Kita bisa melakukan pemodelan dulu, kita simulasikan, kita lihat respon sistemnya, apakah dia responnya lambat atau cepat, ataukah ada lonjakan, gitu. Kita akan lakukan itu dengan model. Nah, sebelum kita memodelkan, kita harus tahu dulu cara menuliskan suatu sistem dalam bentuk persamaan matematis. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini, berupa persamaan Laplace. Kita ke teori dulu ya. Jadi, transformasi Laplace itu merupakan metode operasional. Oh ya, ini slide ini sudah saya share di file, silakan dicek. Transformasi Laplace ini merupakan metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Nah, yang unik dari transformasi Laplace itu adalah dia tidak di ranah waktu. Jadi kalau misal kalian selama ini punya suatu apa ya, kita mau menuliskan persamaan kecepatan dari kendaraan misal ya. VT V kan kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S kali T. Ya, jarak bagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Berarti ini itu adalah dalam ranah atau dalam domain waktu. Nah, selama ini mungkin di mata kuliah fisika atau yang kalian pakai untuk di persamaan diferensial, di matematis itu adalah dalam domain waktu. Di rangkaian listrik itu dia dalam domain waktu. Nah, kita akan melakukan transformasi Laplace gunanya untuk apa? Untuk mengtransformasi atau merubah persamaan yang awalnya di domain waktu menjadi domain frekuensi. Beda ya waktu sama frekuensi itu. Nah, kenapa kita pakai Laplace? Kenapa kita menggunakan domain frekuensi? Karena dengan analisis di domain frekuensi, kita dapat menggunakan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem. Jadi kita dapat melihat, oh sistem ini akan menuju ke tidak stabil. Sistem ini kalau kita beri input yang berlebihan, dia akan bisa osilasi gitu. Kita tidak menginginkan sistem itu tidak stabil dan osilasi. Osilasi kan seperti ini ya. Ibarat di sistem ini osilasi. Sistem yang berosilasi ini sangat tidak bagus begitu. Ini tidak bisa kita kontrol. Bahkan kalau misal dia semakin lama nilainya semakin membesar menjadi tak berhingga, itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan karena kita tidak bisa mengontrol itu. Nah, kita bisa tahu itu dari mana? Dari analisis teknik grafis ini. Kalau kita sudah punya persamaan di domain frekuensi. Nah, kemudian dengan menggunakan transformasi Laplace, kita dapat memperoleh kondisi sistem, baik itu ketika peralihan maupun ketika steady state. Peralihan itu seperti apa sih? Gini ya, misal kita mau mengisi air di kamar mandi, ya, kita mau menggambarkannya dalam bentuk grafik. Ini berarti ketinggian air, H, meter ya. Kemudian ini waktu. Misal awalnya bak mandinya kosong, kemudian kita buka keran, ketika sampai di batas yang kita inginkan kita matikan. Berarti kan dia kalau kita lihat responnya, respon ketinggian airnya, pasti awalnya dari 0 cm dulu, 0 meter dulu ya. Naik, 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 naik. Ini kan. Nah, ketika 1 meter, udah nih, ini 1 meter, kita matikan kerannya. Dia akan ketinggiannya 1 meter. Nah, proses dari dia 0 ya, sampai akhirnya bisa mencapai stabil itu adalah peralihan atau transien. Nah, ini di suatu sistem pasti ada transiennya. Nggak mungkin sistem yang tiba-tiba dari 0 langsung ke 1, nggak mungkin. Kecuali di sistem digital ya, digital kan hanya ada di komputer. Di sistem fisik itu pasti ada prosesnya, dari dia awalnya 0 sampai naik atau turun, dia ada transiennya. Nah, dengan menggunakan domain frekuensi, kita bisa mengcover itu semua. Kita bisa tahu ketika dia transien dan ketika dia sudah steady. Ini adalah daerah ketika dia steady atau stabil ya. Kita bisa tahu dari
analisis domain frekuensi. Kalau di domain waktu, kita nggak bisa mengcover itu semua. Karena apa? Domain waktu dia terbatas. Misal kita cuma mengcapture persamaan dalam domain waktu pada detik kesekian sampai sekian. Ya, kita hanya akan mendapatkan gambaran sistem ketika dia transient saja, tapi tidak ketika keadaan mantap. Jadi sangat terbatas ya untuk analisis di domain waktu. Itu kenapa analisis itu banyak dipakai di domain frekuensi ya. Baik itu nanti misal di mata kuliah sinyal sistem, itu kita juga akan analisisnya di domain frekuensi. Nah, makanya kita pakai yang namanya transformasi Laplace, karena transformasi Laplace itu salah satu metode untuk memperoleh persamaan di domain frekuensi. Nah, transformasi Laplace ini ya sama seperti mata kuliah matematika teknik lah ya. Ini adalah fungsi dalam ranah frekuensi, dia disimbolkan sebagai S, karena S ini frekuensi, dia terdiri atas J dan omega. J-nya adalah suatu bilangan kompleks atau imajiner ya. Omeganya ini adalah, omega apa? Kekuatan sudut ya, dia frekuensi ya. Jadi ada hubungannya sama frekuensi. Nah, untuk memperoleh fungsi dalam domain frekuensi, atau fungsi Laplace-nya ini adalah fungsi Laplace, maka kita melakukan transformasi Laplace disimbolkan oleh simbol L ini, L Latin ini ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan Laplace, transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu Ft. Gitu. Nah, secara matematis, transformasi Laplace itu dituliskan sebagai integral 0 sampai tak terhingga Ft eksponensial pangkat min St dt. Ini pasti kalian sudah belajar di matematika teknik ya, untuk cara transformasinya. Nah, yang akan kita pelajari nanti, kita tidak terlalu mempelajari tentang bagaimana kita mengubah dari persamaan dalam domain waktu ke frekuensi, tapi kita akan mempelajari persamaan matematis apa sih yang sering dipakai di sistem kontrol gitu. Dan tentunya transformasi Laplace-nya bagaimana. Jadi tidak sembarang persamaan ya yang akan kita transformasikan nanti. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Silakan yang di kelas juga. Nah, untuk rumusnya sendiri, jadi nanti akan saya share ini juga ya, tabel transformasi Laplace. Kita acuannya ke ini saja. Jadi nggak usah dihitung secara manual ya. Karena apa? Dengan tabel transformasi Laplace ini akan memudahkan kita untuk mentransformasikan. Nanti kita akan melihat kembali ini kalau ada case-case yang kita perlu transformasinya. Nah, ini untuk rumusnya ya, rumus transformasi Laplace. Ini ya sama seperti mata kuliah matematika teknik lah ya. Intinya ini rumusnya untuk transformasi Laplace. Nah, contoh pemakaian yang pertama kita bahas dari fungsi step dulu. Step itu kalau artinya kan tangga ya. Step itu langkah atau tangga. Sebenarnya kalau digambarkan dalam domain waktu, maka dia akan seperti ini. Jadi awalnya 0, kemudian dia akan sama dengan 1 setelah T lebih dari 0. Dia akan bernilai 1 atau A. Ada dua macam fungsi tangga, yaitu unit step dan step saja. Kalau unit step, A-nya akan sama dengan 1. Ya, jadi apa ini namanya ya? Amplitudonya itu akan sama dengan 1. Kalau step saja, itu A-nya ya tergantung. Misal kita bisa 3, 10, atau berapa. Tapi kalau unit step, karena dia unit, maka 1. Ft-nya adalah seperti ini. Fungsi dalam domain waktunya adalah dia akan bernilai 0 untuk T kurang dari 0. Kemudian dia akan bernilai A ketika T-nya lebih dari 0. Kemudian dengan transformasi Laplace, maka diperoleh Fs-nya adalah A per S.
Jadi jika pada fungsinya nilai A-nya sama dengan 1, maka fungsi tersebut dikenal dengan istilah fungsi unit step atau fungsi tanggal satuan. Ini yang perlu diingat-ingat. Contoh real dari fungsi step itu adalah fungsi yang paling banyak kita pakai untuk memberikan input suatu sistem. Misalnya apa? Kalau di keseharian kita, fungsi step sebagai input dari sistem, contohnya kita menyalakan atau mematikan lampu, ya. Kita on-kan saklar, lampunya nyala. Itu kan kita memberikan input ke sistem berupa inputnya fungsi tangga kan. Awalnya mati, kemudian nyala. Ya kan? Seperti itu. Kemudian apalagi? Banyak sih rata-rata sistem di sekitar kita memberikan inputnya sebagai fungsi step itu. Makanya kenapa kita ini nanti salah satu analisis yang utama ya untuk fungsi step. Untuk fungsi yang lain itu biasanya jarang dilakukan. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi sinusoida. Fungsi sinusoida itu kalau dalam domain waktu dia seperti ini kan, Ft sama dengan sin AT. Dengan menggunakan transformasi Laplace, diperoleh Fs-nya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Ini bisa kita lihat juga di tabel ya. Udah enggak? Sinusoida. Nah, ini ya. Sin omega T, dia adalah omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Lalu ini ada cos omega T, adalah fungsi sinusoidal. Kalau misal ada beda fasanya, berarti jadi ada plus tetanya ya. Maka dia bisa ditransformasikan sebagai S sin theta plus omega cos theta per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi di sini udah banyak contoh-contohnya. Seperti ini. Kemudian untuk fungsi impuls ini sebenarnya yang paling mudah ya menurut saya. Kenapa? Karena fungsi impuls itu kan dia hanya berupa impuls atau fungsi pulsa ya. Jadi dia bernilai tertentu itu hanya sesaat saja. Waktu yang sangat kecil mendekati 0. Nah, kalau kita transformasikan, maka dia adalah H per S, di mana ini masih kita kalikan dengan si waktunya ini, seberapa besar T-nya. Nah, masih dicatat ya. Maka kalau ini kita lihat ke tabel, sebenarnya fungsi impuls itu seperti ini. Dia kan bernilai 1 kalau unit impuls. Nah, dalam domain waktu, karena dia memang nilainya sangat kecil pada waktu yang sangat sempit mendekati 0, jadi kita tuliskan sebagai direct delta seperti ini. Ini adalah simbol untuk direct delta namanya, yang menggambarkan impuls itu sendiri, yang mana Fs-nya kan sama dengan 1. Jadi kalau tadi dari slide yang tadi itu, kita hitung T-nya, karena T-nya sangat kecil mendekati 0, maka eksponensialnya akan eksponensial 0 ya. Kalau eksponensial 0, maka dia akan bernilai 1 kan? Nah, 1 dikurang 1 akan 0. Berarti sebenarnya nilainya adalah nilai H itu sendiri. Yaitu seberapa tinggi sih si impulsnya itu. Karena kalau di tabel, karena dia unit, maka Fs-nya 1. Oke. Kalau selama ini saya mempelajari sistem kontrol, yang saya ingat karena memang nanti kita akan pakai sinyal-sinyal tersebut untuk mengetes karakteristik sistem, maka cuma 2 yang biasanya saya pakai, yaitu impuls dan step. Ya, impuls dan step. Yang impuls pun jarang saya pakainya step, karena memang untuk karakteristik performa sistem itu analisisnya lebih banyak pakai step. Lanjut ya. Tapi tetap perlu diketahui ya untuk fungsi-fungsi yang lain itu seperti apa transformasi Laplace-nya. Lanjut
ke fungsi eksponensial menurun. Nah, fungsi eksponensial menurun ini jarang dipakai untuk input sistem. Ini akan banyak dipakai nanti ketika kita mau menganalisis bentuk atau fungsi Laplace dari sistem itu sendiri, bukan sebagai input tapi sebagai sistemnya. Jadi fungsi eksponensial menurun ini sangat erat kaitannya nanti dengan kestabilan sistem. Kita ingin sistem itu stabil ya. Sistem yang stabil memiliki karakteristik bahwa dia merupakan fungsi eksponensial menurun. Artinya fungsinya ini apa? Dia merupakan fungsi yang konvergen. Fungsi yang konvergen menandakan fungsi itu bisa distabilkan. Dingin ya? Jadi fungsi yang konvergen itu fungsi tersebut bisa dikendalikan, bisa dikontrol, bisa menuju ke kestabilan. Itu adalah fungsi yang konvergen ya. Jadi ditunjukkan dengan suatu persamaan yang eksponensial menurun seperti ini. Nah, kalau di sistem kontrol, di bentuk Laplace, di fungsi Laplace-nya, dia adalah seperti ini. 1/S plus A. Nah, plus A di sini, ini sangat berarti ya di analisis sistem kontrol. Kenapa? Kalau misal ini S-nya bukan positif, tapi bukan S plus, tapi S min, maka dia otomatis bukan sistem yang konvergen, bukan fungsi yang konvergen, jadi dia tidak akan bisa dikendalikan. Ini fungsi yang konvergen itu kalau kita lihat kalau kita gambarkan di grafik, kemudian kita plot ya, dia akan menurun seperti ini. Tapi kalau fungsinya divergen, kebalikan dari konvergen, dia akan semakin lama semakin naik menuju tak berhingga. Kita nggak akan bisa kontrol sistem yang seperti ini. Terus kita bisa melakukan apa ya? Kita modifikasi, kita tambahkan controller, begitu ya. Itu pun terbatas, bukan berarti kalau kita tambahkan controller, maka kita akan bisa mengendalikan itu. Jadi tergantung dari sistem karakteristiknya kembali. Sama seperti di video kemarin saat kita mau mengontrol pendulum yang terbalik. Pendulum kan normalnya dia turun ya. Ya, bandul itu kan secara kalau kita mau dia stabil berarti dia harus turun seperti ini. Kalau kita letakkan dia berdiri seperti ini, otomatis dia sistemnya tidak stabil. Tapi kita bisa membuat dia stabil dengan ditambahkan controller yang kompleks seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari penstabilan dari sistem yang tidak stabil. Nah, selanjutnya untuk fungsi tanjak atau rem, itu seperti ini. Fungsi tanjak atau rem itu kan kalau digambarkan, dituliskan dalam bentuk fungsi dalam ranah waktu, dia akan seperti ini ya, Ft sama dengan K kali T, yang mana K-nya itu adalah gradiennya sebenarnya, kemiringannya. Jadi semakin T-nya naik, maka Ft-nya akan naik juga. Kalau kalau ditransformasi Laplace kan, maka dia hasilnya adalah 1/S². Atau ini harusnya K/S² ya. Kalau misal dia K-nya sama dengan 1, maka dia sebagai unit rem. Gitu. Fungsi tanjak atau fungsi rem ini jarang dipakai untuk analisis respon atau performa sistem, karena memang itu ya lebih relevan pakai yang step tadi. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk fungsi-fungsi yang ada di teori transformasi Laplace? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lumayan banyak. Sekarang jam 2, masih jauh ya. Nah, untuk teorema di transformasi Laplace ini, dia lebih ke fungsi ke sifat-sifatnya sih. Jadi untuk transformasi Laplace dia bersifat apa? Saya rasa ini pasti sudah memperolehnya di mata kuliah matematika teknik. Jadi dia bersifat ya linearitas, superposisi, kemudian berlaku juga translasi waktu atau pergeseran waktu. Jadi kalau kita menggeser waktu di sini dalam ranah domain waktunya, kita geser sejauh A,
maka kita bisa mencari transformasi Laplace-nya dengan pergeseran A tersebut, dia berpengaruh ke eksponensial pangkatnya. Ini pembuktiannya, nanti silakan dipelajari sendiri. Saya tidak terlalu matematis di sini ya. Kemudian untuk fungsi tangga, ini contoh translasi waktu untuk fungsi tangga, fungsi step, awalnya seperti ini ya. Ini fungsi step yang normal yang belum ditranslasikan. Kemudian kita geser sejauh A. Maka ini ada pergeseran, maka Ft-nya akan berubah juga. Nah, Fs-nya bagaimana? Fs-nya juga akan berubah begitu. Nah, ini salah satu kelebihan dari fungsi Laplace juga. Jadi kalau misal di fungsi waktu, kita geser aja dia sudah bisa membuat apa ya, dia jadi berubah gitu ya Ft-nya. Tapi di Fs itu walaupun rentang T-nya berubah, ketika 0 sampai A dia masih bernilai 0, kalau di sini kan misal A-nya di sini dia bernilai 1 dan A lebih dari T lebih dari A dia akan bernilai 1 juga. Fs-nya akan bernilai sama Fs-nya. Fs sama dengan A per S. Nah, kalau di sini dengan domain frekuensi dengan transformasi Laplace, dia bisa menggambarkan satu persamaan yang sudah mengcover perubahan atau translasi waktu itu. Kalau ibaratnya di sini adalah transiennya ya, sama dengan A ini, maka dia tercapture di sini. Dalam satu persamaan saja. Gitu. Nah, kalau misal kita pakai fungsi waktu, misal nih, ini kan baru ada satu perubahan ya. Misal di sini ini 0, ini 1, kemudian di sini 0 lagi, kemudian di sini ada rem dan lain sebagainya. Akan ada berapa fungsi waktu begitu loh, hanya untuk menggambarkan satu sinyal seperti ini. Tapi kalau di Laplace hanya cukup pakai satu persamaan saja. Itu sudah tergambarkan dari berbagai macam bentukan sinyal itu. Oke, lanjut ke teorema yang lain, yaitu untuk diferensial dalam bentuk kompleks. Jadi dengan apa namanya fungsi Laplace pun kita dapat menurunkan, ya. Penurunannya seperti ini. Nanti akan kita pakai untuk mencari pemodelan sistem. Kita bahas nanti ya, untuk lebih jelasnya. Itu translasi dalam wawasan S atau dalam domain waktu. Ini kalau misal tadi kita gesernya adalah geser waktu, kalau ini kita geser frekuensi, kita geser domain waktunya, kita geser S-nya ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk diferensiasi ini transformasi dari fungsi turunan. Nah, ini kita pakai nanti di pemodelan. Jadi turunan dari suatu fungsi waktu kita laplaskan, itu akan sama dengan ini. Dia akan setara dengan SFS min F0. Ini adalah keadaan mula. Mungkin kalau misal di persamaan diferensial, kalian sering mendengar tentang initial condition atau keadaan mula, ini letaknya di sini. Jadi kalau misal nanti di soal diminta untuk mentransformasikan Laplace, lalu ada keterangan keadaan mula, maka di F0 ini dipakainya. Kalau misal transformasi Laplace turunan ke N, jadi turunan kesekian, kedua atau ketiga, maka berlaku ini. Nanti akan saya recall lagi ya tentang ini di materi pemodelan. Mungkin akan bingung kalau hanya membaca rumus tapi nggak ada soalnya ya. Jadi nanti kita recall lagi aja. Integral juga begitu, kita bisa mengintegralkan integral dari suatu fungsi waktu kita laplaskan, maka hasilnya seperti ini. Ini kalau integralnya kesekian kali. Jadi seperti itu ya. Kemudian di transformasi Laplace kita bisa mencari nilai akhir dan nilai awal. Nilai akhir ini dipakai untuk melihat, biasanya untuk melihat nilai steady state-nya. Nilai ketika dia sudah keadaan mantap. Misalnya apa sih? Misal gini, pada suatu sistem pengaturan kecepatan motor DC misalnya, kalian ingin kecepatannya 1000 rpm.
Nah, 1000 itu letaknya di sini. Kemudian ketika kita nyalakan sistem ya supaya bisa mencapai 1000 RPM, dia kan otomatis akan ada transiennya ya. Kemudian akan ada lonjakan sampai akhirnya bisa mencapai 1000. Nah, steady state-nya itu adalah ketika dia sudah tunak atau ketika keadaannya mantap, tidak ada perubahan nilai lagi. Nah, ini bisa kita cari dari nilai akhir dari transformasi Laplace tersebut. Nanti kita akan ada materi tentang performa sistem, analisis performansi dari sistem. Salah satunya adalah kita menghitung nilai akhir. Kalau diketahui suatu fungsi Laplace, kita ingin tahu dia nilai akhirnya berapa sih gitu ya. Kita pakai ini, rumus ini. Sedangkan nilai awal ini jarang dipakai, maksudnya jarang dipakai untuk analisis, tapi ini perlu diketahui rumusnya. Intinya dia pakai sistem pakai teori limit sih ya. Jadi kalau nilai akhir dia merupakan limit S mendekati 0, kalau nilai awal limit S mendekati tak hingga. Dan di teori limit memang seperti itu, kalau untuk mencari nilai akhir maka ketika S mendekati 0 atau di T tak berhingga ya kan. Kalau kita pakai ranah waktu, maka nilai akhir ya pada keadaan T tak berhingga kan, bukan di awal. Ketika di nilai awal, ketika di T sama dengan 0 atau di S-nya mendekati tak berhingga. Oke. Ini ada contoh-contoh soal. Silahkan dilihat ya. Nah, ada pertanyaan? Oh iya ya silahkan. Ya kalau yang di kelas ya mau minum atau makan, kalau makan jangan lah ya. Kalau minum boleh, kalau makan permen boleh, tapi kalau makan berat jangan, nanti saya kepingin. Ya, jadi minum boleh. Lanjut ke inverse transformasi Laplace. Ya, ini review aja, mungkin sudah dapat di mata kuliah matematika teknik. Inverse transformasi Laplace itu berarti kita mau mentransformasikan dari domain frekuensi ke waktu. Buat apa? Nah, nanti ada contoh soalnya ya. Saya akan menjelaskan secara matematis dulu di sini. Tentukan misal ini ada suatu persamaan Laplace. Fs sama dengan S plus 4 per S plus 1 dikali S plus 3. Nah, kalau kita mau mencari persamaan dalam domain waktu atau fungsi waktunya, maka kita lakukan inverse transformasi Laplace. Lalu karena ini penyebut dari persamaan Laplace-nya ini adalah terdapat 2S, ya S-nya ada 2 kan? Maka kita harus melakukan ekspansi pecahan parsial dari Fs. Ini sudah pernah ya pasti dibahas. Kemudian dicari koefisiennya A1, A2 sehingga kita bisa memecah ya. Jadi seperti ini. Jadi karena dari pecahan ini Fs-nya menjadi 3/2 S plus 1 ditambah min setengah S plus 3. Nah, kenapa kita perlu melakukan ekspansi pecahan parsial supaya bentuknya seperti ini? Supaya kita lebih mudah mencarinya ketika di tabel transformasi Laplace. Ya. Kalau misal bentuknya ini, ya, bentuknya ini kan bentuk baku nih yang sudah tersedia di tabel ya. Nah, kita dekati bagaimana supaya persamaan Laplace-nya itu sebisa mungkin tersedia di tabel, jadi kita tidak perlu susah-susah menghitung begitu. Ya, jadi mungkin kita bisa pakai yang ini ya tadi ya. Tapi nggak bisa juga karena ada S plus sekian tadi di atas. Nah, daripada repot-repot, nah ini sebenarnya ada sih. Kita bisa ke bentuk baku atau bentuk umum, yang bentuk yang paling dasar dari Laplace, yaitu yang 1 per S plus sekian itu. Sehingga dari sini kan kita memperoleh bahwa kalau fungsi Laplace-nya 1 per S plus A, maka domain waktunya adalah eksponensial pangkat min AT. Ini adalah eksponensial pangkat menurun ya, eksponensial menurun. Jadi kalau kita tuliskan dalam domain waktu diperoleh nilainya seperti ini. Nah, ini buat apa? Buat kita nanti kalau misal mau mencari
grafik respon sistem. Misal FS ini menggambarkan suatu sistem ketinggian air misalnya di suatu tangki. Kita mau melihat respon sistemnya seperti apa. Respon itu kan berarti tanggapan atau output dari sistemnya. Berarti kan kalau kita menggambarkan dalam bentuk grafik, ini harus dalam domain waktu. Ya, ini adalah ketinggian misalnya. Nah, berarti kita harus tahu ketika ketika T sama dengan 1 ini berapa, H ketika T sama dengan 2 berapa, ketika 3 sama dengan berapa, kita plot untuk kemudian kita mendapatkan grafik. Maka kita harus memperoleh dalam domain waktunya dulu, kan? Nah, ini yang kita cari di sini. Jadi ketika T sama dengan 0, dia berapa? Oh, ternyata 0. Ketika T sama dengan 1, kita masukkan, kita substitusikan TT-nya itu ke persamaan dalam fungsi waktu ini. Misalnya kita dapat seperti ini ya. Nah, kemudian kita hubungkan, itu adalah output atau keadaan karakteristik respon dari fungsi Laplace ini. Gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau basic matematika tekniknya sudah baik, tentang transformasi Laplace maupun inverse-nya baik, maka untuk belajar sistem kontrol ini sebenarnya nggak terlalu susah. Itu ya. Nanti ada satu soal, sebenarnya ada 2 soal, akan saya jelaskan satu saja. Jadi bagaimana kita memakai matematika sistem kontrol ini untuk mencari persamaan Laplace dari suatu sistem yang real ya di sini. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kita berapa SKS sih? 2 apa 3? 3 ya? Oh iya udah. Bahasan hari ini banyak soalnya ya. Nah, ini terakhir sebelum kita masuk ke contoh. Ini langkah-langkah ya untuk memakai transformasi Laplace. Jadi, ini akan kita lakukan ketika kita nanti mau memodelkan sistem. Memodelkan itu ngapain sih? Kita mencari persamaan matematis dari sistem tersebut. Persamaan apapun itu bisa dituliskan bentuk matematisnya. Mau itu ketinggian air di bak mandi, mau itu kecepatan mobil, kecepatan robot, kemudian gerakan lengan robot itu bisa dimodelkan. Nah, tapi kita harus tahu langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus tuliskan dulu persamaan diferensial sistem. Itu kenapa kalian wajib ambil mata kuliah kalkulus dulu, matematika teknik dulu, baru kita ambil mata kuliah ini ya. Karena harus punya basic persamaan diferensial. Kenapa persamaan diferensial? Karena memang setiap apapun ya di dunia ini itu pada dasarnya dia terdiri atas persamaan diferensial. Contoh, kecepatan mobil. Dia adalah persamaan diferensial sebenarnya ya. V sama dengan S per T. Kemudian kalau kita mau menghitung posisinya si mobil, gitu, itu adalah persamaan diferensial juga. Dari kecepatan, dari percepatannya dia, ya kan? Nah, itu kita bisa tuliskan itu sebagai persamaan diferensial. Kemudian kita bisa melakukan transformasi Laplace dari persamaan diferensial tersebut. Lalu setelah kita dapat transformasi Laplace, maka kita akan menentukan transformasi Laplace dari tiap suku, kemudian syarat mula atau kondisi awal, itu biasanya sudah diketahui. Kemudian akhirnya diperoleh dalam fungsi S ya. Nah, kalau kita mau menginginkan daerah dalam fungsi T atau dalam domain waktu, maka digunakan tabel transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace, biasanya dipakai untuk menggambarkan grafik respon sistem. Nah, ini kita lakukan, kita implementasikan di suatu rangkaian RLC ini. Ada 2 soal. Coba yang paling sederhana dulu ya. Nanti yang kedua ini jawabannya sebenarnya sudah ada. Penyelesaiannya ada di PDF. Pakai sistem yang lain boleh, tapi ini karena kita kuliahnya di elektro, jadi saya ambil contohnya yang RLC. Kalau di praktikum sistem kontrol, itu contohnya pakai pegas. Ya.
contoh sistemnya adalah pegas massa. Di contoh yang lain juga ada misal tangki ya, tangki terhubung. Tangki terhubung itu ada 2 tangki yang dihubungkan sama pipa, itu tentu persamaan diferensialnya akan beda dengan yang cuma 1 tangki saja. Tapi tidak pakai contoh itu kalau di modul sistem kontrol kayaknya. Nah, ini ada gambar 2.6 yang merupakan rangkaian RL seri. Udah ambil mata kuliah RL kan ya, pasti paham lah ini. Di sini ada E yang merupakan suatu sumber tegangan. Nah, kita bisa menuliskan kalau di analisis rangkaian listrik berarti kan dia kita buat loopnya ya, seperti ini. Karena dia cuma 1 loop ya, alhamdulillah nggak bingung-bingung amat. Pakai hukum sigma V sama dengan 0. Ini hukum apa? Hukum Kirchhoff berapa? Iya, hukum Kirchhoff 2 ya. Ini hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0, yang mana berarti kita bisa hitung VR ditambah VL. Terus dia harus sama dengan E-nya di sini ya. Nah, VR itu adalah R kali I, ya kan? I-nya di sini saya tulis kecil ya, karena dia adalah dalam fungsi waktu. Kemudian VL, tegangan dari suatu induktor, adalah LDI per dt. Semoga masih ingat ya, ini di mata kuliah apa? Rangkaian listrik ya. LDI per dt, kalau VC apa? 1/C integral I dt. Ya, ini sayangnya nggak ada C-nya di sini. Kalau di contoh 2 ada C-nya. Karena ini R sama L, ya udah kita tuliskan ini ya, VR ditambah VL sama dengan E, sehingga R kalikan I ditambah LDI per dt itu sama dengan E. Ini ya. Nah, kemudian kita mentransformasikan tiap suku. Maksudnya itu gimana sih? Ini kita transformasikan sendiri. Ini kita transformasikan sendiri, ini kita transformasikan sendiri. Ini kan masih dalam domain waktu. Kita transformasikan ke domain frekuensi. Berarti kita pakai apa? Ya pakai Laplace. Caranya bagaimana? Tinggal lihat tabel Laplace itu ya. Tapi kan biasanya kalau di bersamaan diferensial di suatu rangkaian RLC itu dia ya diferensialnya hanya yang VC, VR, VL itu kan hanya mudah ya, bisa dihafalkan lah. Untuk I, R-nya di sini karena koefisien, karena suatu koefisien ya, berarti kita tuliskan saja R, kemudian I-nya ini masih dalam domain waktu, maka kita bisa transformasikan ke domain frekuensi menjadi IS. I-nya besar karena dia domain frekuensi. Penulisannya harus seperti itu. Kemudian L adalah suatu koefisien, jadi ini nggak kita ubah, nggak kita transformasikan, tapi kita harus mentransformasikan DI dt-nya, DI per dt. Kita cek ke tabel. DI dt mana ya? DI dt kan berarti dia diferensial ya, suatu diferensial. Ada nggak nih? Atau ada yang di depan tadi ya? Ketika di materi apa namanya teorema transformasi Laplace tadi, kalau untuk turunan dia adalah L ini ya, S I S dikurang I 0 sama dengan E per S. E per S ini yang ininya ya. Jadi ini kita transformasikan masing-masing sukunya. Ini adalah hasil dalam Laplace-nya. Kemudian masukkan syarat awal. Syarat awal ini dipakai di mana? Dipakai di sini. Karena di awal di soalnya tidak ada keterangan syarat awalnya berapa, berarti kita bisa nolkan itu. Jadi syarat awalnya dianggap sebagai 0, maka tersisa hasilnya adalah R IS ditambah L SIS
Itu sama dengan E per S. Kemudian kita ngapain lagi? Kita kelompokkan I dan E, ya. Jadi hasilnya adalah R, L, S, IS sama dengan E per S. Udah, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Jadi kita apa namanya ini? Kita otak-atiklah persamaan tersebut sehingga hasilnya udah. Ini udah dalam bentuk Laplace. Sudah. Ini kalau mau disederhanakan lagi ya. Jadi supaya apa namanya? Ya supaya koefisiennya bentuknya baku. Karena kan kalau di tabel itu adanya 1 per S dikali S plus suatu koefisien begitu ya. Jadi kita bisa otak-atik menjadi bentuk seperti ini. Dan itu untuk memudahkan kita saja untuk transformasinya ketika kita mau menginverse transformasi Laplace. Nih, karena bentuk bakunya sudah ada dan kita sama bentuk bakunya, maka kita akan mudah memperoleh inverse-nya. Gitu ya. Nah, kita di sini akan memperoleh suatu fungsi Laplace dari arus yang ada di rangkaian tersebut. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, bagaimana? Berarti kita harus dapat persamaan arus dalam fungsi T-nya. Ya kan? Pakai inverse tadi. Ini inverse Laplace ya. Maka kita bisa memperoleh persamaan dalam fungsi T, persamaan arus. Jadi kalau ini nanti kita masukkan ketika T sama dengan 0, itu I-nya berapa ya? Ketika T sama dengan 1, I-nya berarti I1 dia sama dengan nilainya berapa, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Ini T, ini I. Ampere misalnya. Ini bisa kita gambarkan ketika T sama dengan 0 berapa, ketika T sama dengan 1 berapa, dan seterusnya kita masing-masing dapat nilainya, kemudian kita bisa tarik garisnya. Gitu. Nah, selain itu kita dapat menganalisis ini ya, nilai akhir, kemudian nilai awal, pakai rumus-rumus teorema transformasi Laplace yang tadi sudah kita bahas. Gitu. Nah, dengan kita menggambarkan seperti ini, kita akan memperoleh apa? Kita akan menganalisis performansi sistem. Dari sini kita akan tahu, oh sistem kita kok lambat ya. Saya ingin sistemnya lebih cepat, berarti kita harus tambahkan controller yang bisa mempercepat sistem. Kemudian kok sistemnya ada lonjakan? Kalau di listrik ya kita nggak pengen loh ada lonjakan seperti ini. Bayangkan tiba-tiba lonjakan arus sekian gitu kan, ini fatal ya di sistem, bisa entah bisa trip atau bisa terbakar gitu alat kita. Nah kita nggak menginginkan itu. Jadi kita bisa sebelum itu terjadi kita bisa menganalisisnya menggunakan grafik ini tadi. Gitu ya. Itulah kenapa pentingnya transformasi Laplace, lalu analisis performansi sistem. Itu kita mau melihat kinerjanya sistem seperti apa tanpa controller. Ketika sudah dikasih controller, akan dianalisis lagi kinerjanya. Kemudian ini ada, oh ya, dari persamaan ini, ya, dari inverse Laplace-nya, kita bisa peroleh, ya, dia adalah suatu fungsi eksponensial pangkat negatif. Eksponensial pangkat negatif, itu dia adalah eksponensial menurun. Jadi sistemnya konvergen. Dia bisa dikontrol ini, sistem ini ya, RL ini, ya memang seharusnya bisa dikontrol, orang cuma R sama L aja kan. Gitu. Jadi dari sini ketahuannya di sini ya. Atau kita bisa tahu juga dari fungsi Laplace-nya. Fungsi Laplace-nya bisa ketahuan bahwa dia adalah S plus sekian. Dia plus. Kalau ini plus, S plus suatu koefisien, dia pasti akan menghasilkan eksponensial pangkat negatif. Pasti sistemnya akan stabil dan terkontrol. Itu ya.
Kemudian ini ada contoh 2, silahkan dipelajari. Di contoh 2 ini sudah ada nilai-nilainya, R-nya berapa, L-nya berapa, ada C juga. Ini juga sudah ada contohnya, stepnya sama seperti tadi, cuman di sini tidak ada melihat nilai akhir ya.